Pemirsa, dalam persidangan pembunuhan Yosua hari ini, terdakwa Richard Eliezer menghadirkan saksi ahli Albert Aris yang merupakan tim perumus RKUHP. Tim kuasa hukum Eliezer menanyakan mengenai perintah jabatan dalam melakukan tindak pidana. Dan subjek pemberi perintah dikatakan saksi, artinya memiliki otoritas. Di Saudara Alitra menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin langsung ke pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Baik pemirsa, dalam persidangan tadi juga kuasa hukum dari Richard Eliezer menanyakan kepada saksi ahli yaitu Albert Aris yang memang didatangkan untuk meringankan dakwaan terhadap Eliezer. Yang ditanyakan adalah apakah kemudian dengan adanya bukti-bukti yang ada, dengan kronologi yang ada ini bisa membebaskan Eliezer dari tuntutan pidana. Dan ternyata jawaban dari keterangan atau berdasarkan keterangan saksi ahli ini, Albert Aris ini mengatakan bahwa memang berdasarkan bahwa Eliezer ini melakukan tindak pidana karena ada paksaan atau keadaan darurat, seorang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Itu yang dikatakan. Untuk bisa memberikan pandangan lebih lanjut mengenai hal ini, kita akan dengarkan pandangan dari Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Prof. Hipnu, saya mungkin akan kutip apa yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan tadi. Yang melakukan tindak pidana karena ada daya paksa atau overmach atau keadaan darurat, itu juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apakah kemudian yang dikatakan ini sudah memenuhi unsur-unsurnya seperti yang dialami oleh Eliezer, Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak Putri, saya melihatnya berbeda. Jadi kalau teman-teman tadi melihatnya adalah suatu perintah jabatan, tapi perintah itu tidak melanggar undang-undang. Perintah untuk tidak melanggar undang-undang itu artinya perintah melakukan suatu pembunuhan, itu melanggar undang-undang. Perintah yang tidak melanggar itu misalkan terkait mengejar penjahat, berarti ada suatu perlawanan. Mengejar teroris, ada suatu perkelahian.
itu masuk kualifikasinya adalah 4950. Adanya pembelaan darurat karena akan mau menangkap sehingga yang ditangkap adalah pinter berkelahi, ya, mengeluarkan senjata yang dimilikinya atau jago bela diri hingga terpaksa mengeluarkan tembakan, itu baru. Nah, demikian juga terkait dengan alat nozzle excess, keadaannya sifat melawan hukumnya di pembuat, itu juga harus dalam keadaan tugas melaksanakan suatu perintah. Tapi ini tidak. Ini adalah suatu perintah yang melanggar undang-undang. Jadi dalam konteks melanggar undang-undang, dalam seperti ini tidak semua dalam arti bertanggung jawab, semua bertanggung jawab. Karena ini akan disadari bahwa namanya suatu penembakan yang diperintah berarti termasuk yang merintah. Itu kalau terkait dengan penyertaan. Nah, itu. Makanya kemarin Mbak Putri, kalau terkait dengan penyertaan, maka ada suatu sikap batin yang sama dan satu relasi yang sama. Selain dengan penganjuran, kalau penganjuran itu ada relasi yang tidak sama, relasi kuasa, dianjurkan dan diberikan sarana. Nah, itulah yang saya kira itu tepat nanti di dalam pembuktian saat putusan nanti. Jadi dua-duanya bertanggung jawab. Apakah FS bertanggung jawab, apakah bertanggung jawab, koridor whistleblower penganjuran, dua-duanya bertanggung jawab. Saya melihatnya situ, karena di sini basisnya Mbak Putri adalah ada relasi kuasa. Apalagi kuat itu kan relasi majikan, berarti relasi kuasa terhadap pemberi pekerjaan. Ada relasi kuasa. Kalau turut serta enggak, dalam keadaan terpaksa juga tidak, wong itu dalam keadaan santai melakukan tembakan itu perintah dalam keadaan melanggar hukum. Cuman di sini yang harus dipahami bahwa tingkatan-tingkatan itu yang saya melihatnya adalah suatu loyalitas yang tidak bisa dimengerti. Loyalitas yang tanpa batas, tapi loyalitas yang salah karena melanggar undang-undang. Sehingga ya whistleblower yang kena, bukan menyuruh. Kalau menyuruh relasi kuasa tidak ada. Turut serta harus kehendak yang sama. Pertanyaannya Bu PT kan tidak tahu apakah tahu atau tidak, karena dia posisi di bawah. Yang lain demikian juga. Itu. Nah, disinilah saya kira untuk melihatnya poin-poin dari penyertaan antara perintah dan tidak perintah, saya melihatnya pada titik yang whistleblower. Karena di dalam pasal 55 itu adalah nanti alternatif, apakah ayat 1, ayat 2. Saya melihatnya ayat kedua yang kena. Jadi perintah dan tidak perintah, saya melihatnya ini perintah yang ilegal. Sehingga kalau perintah yang ilegal, semua bertanggung jawab. Lain dengan perintah yang legal. Itu. Baik, Prof. Ibnu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Prof. Ibnu, kita akan kutip kembali apa yang disampaikan oleh saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu, dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith ya, atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan, meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijk.
Baik, Prof. Hipnu, karena memang waktunya sangat terbatas, mungkin bisa diberikan keterangan penutup mengenai hal ini, termasuk juga bisa mengomentari keterangan singkat tadi yang disampaikan oleh saksi ahli barusan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Ya, itu RUU KUHP masih berlaku 3 tahun lagi. Tapi baiklah sebagai bentuk pencerahan kita semua. Tapi kalau kita melihat hanya ketidakmampuan bertanggung jawab, itu kok tidak menjadikan suatu keadilan. Saya kira itu belum selesai itu. Harus dilihat sejauh mana kemampuan orang yang bersangkutan. Karena kita lihat bahwa subjek yang disuruh harus juga lihat. Kita tidak melihat pada subjek pelaku kriminal murni, perikal primer, enggak. Tapi juga sekundernya juga dilihat. Karena di sini adalah sama-sama sebagai penegak hukum. Eliezer itu penegak hukum walaupun Barada. Inilah yang harus kita perhatikan bahwa seorang penegak hukum harusnya taat. Ini dalam keadaan seperti apa? Membunuh itu dalam keadaan perang atau membunuh penjahat. Ini kan tidak. Ini yang harus juga ditafsirkan di dalam penjelasan RKUHP tadi. Sehingga tidak serta-merta setiap orang yang disuruh tidak bertanggung jawab itu agak sulit tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Baik. Begitu, Mbak Putri. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih sekali Prof. Hipnu sudah memberikan keterangan penjelasan mengenai hal ini kepada kami dan juga ini mencerdaskan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hipnu, terima kasih.